Protes bukan hanya tentang demokrasi. Mari komen dan proteslah, wahai masyarakat. Kebebasan berpendapat harus dijunjung tinggi. Selamat datang di Protes Masyarakat. Kembali lagi di konten Protes Masyarakat. Jadi, konten ini akan membahas banyaknya protes masyarakat terhadap suatu fenomena di dunia sosial media ini. Jadi gue akan membacakan beberapa komentar menarik masyarakat yang memberikan pendapat atau komentarnya di dunia sosial media ini. Dan gue juga akan memberikan pendapat tentang fenomena tersebut. Sebelumnya gue mau ngucapin selamat tahun baru Imlek kepada seluruh etnis Tionghoa di Indonesia, karena masih nuansa Imlek ya sekarang ya. Tapi di balik meriahnya Imlek, ada berita duka nih. Kasus Omikron udah melambung tinggi di Jakarta, atau di Indonesia juga ya. Di Jakarta sendiri sudah mencapai 10.000 kasus per hari. Dan di Jawa Barat itu udah sekitar 7.000-an per hari. Dan itu update dari tanggal 3 Februari 2022. Dan ada kabar duka lagi yang menjadi keresahan gue, khususnya untuk para masyarakat yang merayakan Imlek di Jawa Barat, terutama untuk pihak yang mengadakan acara tersebut. Menurut saya ini terlalu, biar kalian merasakan keresahan yang saya rasakan. Jadi kita saksikan aja video berikut. Fenomena ini terjadi di Festival Citylink Bandung. Dan poin kekecewaan gue adalah ini terlepas dari prokes ya. Karena mungkin masyarakat yang hadir di sana udah siap berteman dengan Omikron. Jadi poinnya adalah, poin keresahan gue adalah, yang pertama, kenapa barongsainya itu cuma ada satu? Mana dia ngadain acaranya tuh nggak di lantai dasar ya kan? Kasian gue sama penonton yang di lantai dasar gitu. Jadi dia nggak kelihatan nontonnya gitu. Kasian kan yang pendek-pendek. Om minggir om, nggak kelihatan om. Kayak gitu. Yang nonton dari bawah kasihan kan, bisa ngeliat palanya doang. Ini saran gue ya, menurut gue tuh harusnya barongsainya ada di setiap lantai. Jadi yang dari lantai atas pun enak juga nonton. Kalau barongsainya di lantai dasar doang misalkan gitu, kan kasihan, kecil jadi kelihatannya gitu. Dan yang kedua harusnya tuh disediain bangku gitu lah buat duduk. Pasti dari beberapa persen penonton tersebut banyak lansia pasti. Kan kasihan ya, ntar kalau tiba-tiba dia pingsan kecapean gimana? Kalau tertular COVID kan nggak bisa langsung pingsan ya kan, nggak mungkin. Paling cuma kayak gitu, paling meriang doang, panas tuh. Dan kita langsung aja menuju ke fenomena yang pertama. Ini sedih juga sih, tapi menurut gue ini info penting bagi kalian. Dilansir dari Instagram indozone.id, belum lama ini restoran cepat saji McDonald's
Indonesia mengabarkan jika kentang goreng porsi besar atau large sementara waktu ditiadakan. Berita tersebut disampaikan melalui akun Twitter resmi dan sudah mulai berlaku esok hari. Mulai 2 Februari, untuk sementara large French fries tidak tersedia, tulis di akun McDonald's. Ternyata peniadaan sementara kentang goreng ukuran besar tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di Jepang dan Malaysia. Apakah menyebabkan pembelian kentang goreng tersebut dibatasi? Let's see. Tak cuma RI, Jepang dan Malaysia juga hapus menu kentang goreng large. Keputusan untuk menghapus sementara menu tersebut diduga karena sulitnya mendapat stok kentang impor. Dikutip dari Reuters, kelangkaan stok kentang di dunia diduga terjadi karena rantai pasoknya terganggu akibat pandemi dan bencana banjir di Vancouver, Kanada. Akibat bencana itu, proses impor kentang dari Amerika Utara ke seluruh dunia menjadi tertunda. Mari kita lihat komentar. Beli ukuran mediumnya 2. Anda pikir Anda bisa mengelabui petugas McD? Pasti mereka tahu kalau Anda mau mengelabui mereka dengan cara membeli 2 kentang medium. Tidak bisa. Nggak boleh. Tidak boleh beli 2, harus beli 1 aja. Lanjut ke komentar selanjutnya. Kenapa nggak pakai kentang lokal aja? Toh kalau dimakan, rasanya juga sama-sama rasa kentang, bukan rasa durian. Nggak bisa lah, pasti McD tuh menjaga kualitas kentang goreng mereka. Secara McD tuh kentang gorengnya nggak tahu deh. McD tuh kentang gorengnya enak banget, apalagi kalau panas-panas gitu. Kentang McD tuh rasanya kayak gimana ya? Kayak rasa yang pernah ada. Ya itu adalah contoh jokes bapak-bapak. Ya lanjut ke komentar berikutnya. Kan tetap dibayar, mau ukurannya besar pun. Kalau kayak begini sebagai penikmat McDonald's kecewa. Saya bayar, saya mau beli, tapi dilarang. Gimana ini? Wah, ini berat nih. Ini pasti pecinta McDonald's, fans McDonald's. Dia kalau nggak makan kentang McD kayaknya bisa sakau kayaknya. Iya nggak sih? Tapi emang kentang McD tuh, gue setiap pulang sekolah pasti beli, pulang sekolah, goblok. Gue setiap pulang kerja nih pasti gue beli kentang McD sih. Di jalan gitu, sambil nyetir ya kan. Kentang McD sama cola tuh, camilan the best pokoknya. Yuk lanjut ke komentar selanjutnya. Kentang, kenapa harus kamu? Sekali lagi nih McD ya, tolong ya. Kenapa harus kentangnya sih? Kentang yang large. Terlepas ini dari strategi marketing atau bukan ya. Tolonglah jangan kentang yang besar yang dihapus gitu loh. Mungkin bisa nasi uduk ya McD yang dihapus aja gitu, kentangnya biarin. Kayak gitu sih. Agak-agak kurang gitu kalau nasi uduk McD ya. Mendingan nasi uduk deh yang dihilangkan deh. Mari lanjut ke komentar berikutnya. Ini HP gua kentang. Bisa ditimbang. Berani berapa sekilo? Brok. Ini pasti bocil-bocil HP kentang nih, bocil FF HP kentang. Buat yang nggak familiar dengan HP kentang tuh maksudnya HP yang speknya biasa-biasa aja atau cenderung yang jelek gitulah maksudnya. Next. Harusnya ini dijadiin kesempatan Indonesia buat ekspor kentang ke negara tersebut. Betul sih, ini opportunity buat para petani kentang di Indonesia ya, kalau menurut gue. Petani kentang Dieng, Wonosobo, Jambi, Banjarnegara, nanti kentangnya diekspor ke luar negeri, ya kan? Habis itu balik lagi ke Indonesia. Aduh, kocak banget. Ayo para petani kentang, tunjukkan aksimu. Nah, ini bangsat banget nih. Ada yang main tebak-tebakan. Kentang apa yang bisa nyanyi? Goblok. Kentang ting ting tang ting ting gitu. Iya. Nih, kalau menurut gue juga punya tebak-tebakan. Kentang apa yang bikin deg-degan? Kentang kembangasa lagi mesum. Ya, itu adalah humor bapak-bapak. Mohon maaf. Dan menurut pendapat gue itu
McD harus ada solusi baru ya atas di stopnya kentang goreng yang large. Misalkan McD mengeluarkan menu baru, yaitu kentang goreng plus cimol, bubuk keju. Wah, pasti banyak mahasiswa yang beli. Itu is the best sih kalau menurut gue. Kentang plus cimol, bumbu keju dan pedas. Wah, mantap pokoknya. Dan bisa juga diganti sama kentang Mustopa, ya kan? Kecil-kecil, kriuk. Aduh, cakep banget tuh kalau sama nasi McD kayaknya mah. Lanjut ke fenomena yang kedua. Masih dari Instagram indozone.id. Belum lama ini beredar di sosial media seorang pria yang tak lain adalah Syaiful Nur Mazzah, yakni Direktur Utama PD Pasar Kertaraharja, Kabupaten Tangerang Tengah. Dalam video tersebut, Mazzah tampak memamerkan uang dengan kisaran nominal puluhan juta. Uang-uang tersebut, beberapa gepoknya ada yang diletakkan di atas piring, seperti hendak dimakan oleh Mas Zah. Kayak cosplay makan uang rakyat deh. Sekarang kita lihat protes masyarakatnya yang pasti banyak ke-trigger. Pasti. Karena kalau udah soal duit, kesenjangan sosial tuh, wah pasti menuai pro kontra banget sih di dunia sosial media ya. Komentar yang pertama itu, apa sih yang dipikirin sama tuh orang bikin video gitu? Banyak, pasti ke-trigger, ya kan? Pasti ke-trigger. Nah selanjutnya, jadi gue bacain yang komentar-komentar yang ke-trigger aja ya. The real makan uang. Waduh. Nih ya, selalu ada komentar Suzon. Ini pasti beli di micet uang palsu. Waduh. Emang jual ya uang palsu di micet? Bukannya ini doang. Yang asyik-asyik. Rakyat lagi susah, dia malah pamer duit. Contoh-contoh orang ke-trigger. Malu sama Haritano, Pak. Nah, gini dong, punya rasa malu. Karena gini ya, jadi kelanjutannya adalah setelah viral video ini, ternyata video ini tuh udah 2 tahun yang lalu, cuy. Dari September 2020 kalau nggak salah. Nah, pas viral sekarang, jadi dia siap gitu sih untuk mengundurkan diri ya, karena kelakuannya atas video ini. Jadi dia mengundurkan diri dari jabatannya. Gue cukup salut sih kalau menurut gue ya. Terlepas dari perilakunya, jarang-jarang tuh ada pejabat yang mundur. Iya bener. Karena mungkin duitnya sudah banyak. Ini kocak nih. Sama kayak anak-anak yang pamer iPhone. Norak. Aduh, kocak banget. Nih komentar, nih ada lagi nih komentar yang Suzon nih. Korupsi. Enak. Ini selanjutnya ada OTT langsung, Dir. Jadi gini ya, dia tuh udah siap juga untuk diaudit ya, kayak gitu. Jadi dia bilang sih itu pakai uang pribadinya dia dan dia siap diaudit kayak gitu. Jadi ya bolehlah untuk para auditor, para pemeriksa jasa keuangan nih, KPK atau ya siapa yang berwenang untuk audit, bolehlah diaudit. Lanjut ada sombong amat, kalau dimakanin rayap aja ntar nangis, joak-joak. Ini pemikiran yang sangat kolot ya. Kan ada brankas, ada bisa di store tunai, ya kan? Atau dimasukin brankas baja, kan nggak mungkin bisa dimakan rayap ya, kecuali emang dikubur di dalam tanah, nggak akan kayak gitu. Hadeh, Bill Gates aja nggak segitunya anjir. Iri. Dan pendapat gue mengenai fenomena ini ya, gue sih setuju ya dengan pamer-pamer uang atau kekayaan. Bebas-bebas aja sih kalau menurut gue. Duitnya duit dia, yang kerja dia, iya kan? Terlepas duitnya halal atau enggak, itu urusan dia sama yang di atas ya kan. Kalau diambil
dari sisi positifnya sih kita harusnya mikir ya, kita harus terpacu gitu loh, supaya duit kita tuh banyak kayak orang itu ya kan, kita kerja terus sampai banyak duitnya, sampai kita bebas pamer kekayaan. Kalau gue sih mikirnya nggak apa-apa sih dihujat, cuma gue kaya ya kan, daripada gue menghujat tapi gue lapar ya kan mendingan kaya tapi dihujat, kayak gitu. Ya kayaknya cukup dah konten protes masyarakat kali ini. Gue Surya signing out. Sampai jumpa di konten protes masyarakat selanjutnya. Bye bye.